kita ada kewajiban menulis skripsi dan dalam bahasa Arab. Di Al-Azhar nggak ada. Kawan-kawan alumni Al-Azhar yang memang tidak ada kewajiban menulis skripsi, mereka harus belajar. Gitu. Bagaimana cara membuat misalnya presentasi yang baik gitu ya. Ini mungkin kelebihannya ya. Begitu pula kita juga sering mendatangkan dosen-dosen dari luar sebagai native speaker. Kita bisa ngapain sih setelah lulus FDI? Ya bisa ngapain aja gitu. Hanya dengan bermodalkan tadi kemampuan bahasa Arab aja, itu kita bisa menjadi apapun gitu ya. Nah, dan ini dibuktikan oleh kawan-kawan alumni FDI. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat FDI, sekarang kita bersama di FDI Talks, sebuah podcast berasal dari Fakultas Dirasat Islamiyah. FDI Talks memiliki tagline Islami, ilmiah, dan inspiratif. Podcast kali ini kita akan berbagi cerita, belajar bersama, juga berdiskusi seputar Fakultas Dirasat Islamiyah. Oke teman-teman, pada pagi hari ini kita akan membahas seputar Fakultas Dirasat Islamiyah. Apa itu FDI? Belajarnya ngapain aja, dosennya bagaimana, dan bagaimana prospek lulusan setelah kita belajar di FDI. Untuk membahas itu semua, kita bersama narasumber yang sangat tepat. Beliau adalah sosok yang tidak hanya memahami FDI secara struktural, tetapi juga secara visi, nilai, dan arah masa depan. Telah hadir bersama kita Ustadzah Dr. Yuli Yasin MA selaku Dekan Fakultas Dirasat Islamiyah. Terima kasih banyak Ustadzah telah meluangkan waktu untuk hadir di FDI Talk pada pagi hari ini. Siap. Baik Ustadzah, ada pepatah bilang tak kenal maka tak sayang. Tapi di FDI kita seringkali menyebutnya tak kenal maka ta'aruf. Oleh karena itu, boleh Ustadzah untuk memperkenalkan diri tentang Ustadzah. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mutia dan kawan-kawan ya yang sudah mengundang saya pagi hari ini di FDI Talks. Selamat pagi juga untuk semua yang menyaksikan podcast di kesempatan kali ini. Saya Yuli Yasin, kebetulan saya sekarang menjabat sebagai Dekan Fakultas Dirasat Islamiyah. Saya lahir di Karawang, jadi jika ada kawan-kawan yang dari Karawang maka satu konsul ya dengan saya. Alhamdulillah saya menyelesaikan S1, S2 dan S3 saya di Kairo. Wow. S1 di Al-Azhar University dalam bidang Syariah Islamiyah. Masya Allah. Kemudian S2 juga dalam bidang Syariah Islamiyah namun di Kairo University, ya, di Fakultas Darul Ulum. Nah, tapi sambil saya mengambil S2 di Fakultas Darul Ulum ini di Kairo University, kami juga saya juga gitu ya mengambil S1 lagi di Tafsir wa Ulumul Quran di Al-Azhar. Jadi punya 2 LC. Oh, Masya Allah. Dan alhamdulillah juga di tahun 2015 bisa berhasil menyelesaikan doktoral juga di Darul Ulum di Kairo University, kembali ke UIN Jakarta, tepatnya di Fakultas Dirasat Islamiyah. Nah, itu menjabat sebagai kaprodi ketika itu ya. Wow. Jadi alhamdulillah dekan karir nih ceritanya. Jadi malah dari GJM. Jadi GJM ini adalah gugus jaminan mutu ya yang ada di setiap fakultas. Jadi saya memulai karir saya sebagai koordinator gugus jaminan mutu Fakultas Dirasat Islamiyah, kemudian kaprodi, kemudian wakil dekan bidang akademik, dan alhamdulillah sekarang dipercaya sebagai dekan. Masya Allah teman-teman. Berarti Ustadzah ketika kuliah itu full di luar negeri ya Ustadzah? Betul. Saya S1 sampai S3 itu di Kairo ya. Di Kairo. Ketika Ustadzah full kuliah di luar negeri, kemudian Ustadzah harus mengajar atau harus berbagi ilmu di Fakultas Dirasat Islamiyah, yang mana itu di Jakarta, di Indonesia. Kira-kira ada kesamaan atau perbedaan yang sangat ketara tidak Ustadzah? Maksudnya antara cara belajar gitu cara ya? Belajar. Jadi mungkin harus saya luruskan ya. Jadi ketika saya studi di Kairo ya, di Al-Azhar, baik di Al-Azhar atau di Kairo University, itu
saya belum ngajar di FDI. Jadi saya ngajar di FDI itu setelah selesai S2 gitu. Jadi tahun 2010 mungkin ya. Setelah S2 itu saya bukan kembali malah maksudnya baru bergabung dengan UIN Jakarta. Itu di akhir 2009. Oh, 2009. Itu udah baru S2 tuh. Yeah. Kemudian 1 semester mengajar, melanjutkan S3 di Kairo University. Jadi kembali lagi ke mana? Kairo. Ke Kairo untuk menyelesaikan S3. Nah, baru sejak 2015, nah itu baru saya fokus di FDI tadi sebagai kaprodi, kemudian sebagai wadek dan dekan sekarang ya. Kalau ditanya apa sih perbedaannya antara studi di Al Azhar ya dengan FDI? Nah, ini perbedaan yang sangat signifikan ya, terutama untuk S1. Jadi di Al Azhar itu sistemnya masih talaki. Di mana sistemnya tuh ceramah gitu ya. Kita hanya mendengarkan penjelasan dosen. Baik. Tapi kalau di sini mahasiswa ini kan dituntut untuk bisa presentasi. Betul, gitu ya. Berdiskusi secara aktif. Aktif, dan ini menurut saya justru malah kelebihannya FDI gitu ya dibanding dengan Al Azhar. Jadi sejak dini mahasiswa itu dituntut untuk berpikir kritis, menyampaikan presentasi, kemudian ada munakosyah ya, tanya jawab. Jadi itu keren banget gitu, sehingga saya selalu menyampaikan bahwa Fakultas Dirasat Islamiyah ini Al Azhar plus. Masya Allah, Al Azhar plus. Tadi kan dari tadi kita ngobrol tentang Fakultas Dirasat Islamiyah. Nah, di luar sana Ustazah, masih banyak teman-teman juga calon mahasiswa yang bertanya-tanya sebenarnya Fakultas Dirasat Islamiyah itu apa sih? Dan apa aja yang dipelajarin di dalamnya? Nah, ini ya, kadang kita sampai sekarang ini masih aja ya ada yang salah jalan. Salah memilih jurusan gitu ya, karena nggak tahu bahwa di Fakultas Dirasat Islamiyah ini full bahasa Arab. Jadi ada yang kita pengen belajar bahasa Arab, berarti pilih aja Dirasat Islamiyah gitu. Ya. Nah, mungkin ini perlu kita sampaikan ya. Yang pertama, Fakultas Dirasat Islamiyah ini merupakan hasil ya kerjasama antara UIN Jakarta dengan Al Azhar University di Kairo. Jadi kita menggunakan kurikulum Al Azhar, buku-bukunya dari Al Azhar. Dosen-dosennya juga 95% adalah alumni Timur Tengah. Dan dari 95% ini mungkin sekitar 80% adalah alumni Al Azhar. Selebihnya ada dari Madinah ya, ada dari Sudan, ada juga dari dari Jordan mungkin ya. Jadi kita punya kelebihan itu gitu. Dari masuk pintu gerbang gitu, itu udah berbahasa Arab. Jadi memang Fakultas Dirasat Islamiyah ini benar-benar spesial, hanya diperuntukkan untuk mereka yang spesial gitu. Jadi kalau Anda tidak spesial ya jangan berani daftar ke FDI gitu ya. Karena tadi spesialnya apa? Karena selain harus menghafal Quran gitu ya, semua mata kuliahnya itu berbahasa Arab. Di FDI sendiri itu harus hafal berapa juz berarti Ustazah? Nah, ini juga kelebihannya FDI dengan FDI UIN Jakarta dengan FDI Al Azhar. Nah, kalau di FDI Al Azhar sekarang itu kewajiban menghafal Quran bagi mahasiswanya hanya 4 juz untuk mahasiswa asing ya, untuk mahasiswa asing. Sementara di FDI kita masih mempertahankan kurikulum lama. Jadi kurikulum Fakultas Dirasat Islamiyah Al Azhar yang lama, di mana orang asing itu atau mahasiswa asing itu berkewajiban menghafal 8 juz. Jadi setiap semester kita diwajibkan 1 juz ya. Emang Mutia nggak diwajibkan 1 juz setiap semester? Diwajibkan ya. Jadi kawan-kawan di sana ya yang menyimak podcast kita jadi bersiap untuk menghafal 8 juz, walaupun itu bukan syarat awal. Jadi syarat awal minimal ketika ini juga tergantung kepada mengikuti tes apa ya. Jalur masuknya. Jalur masuknya kita kan ada beberapa jalur masuk ya. Betul. Ada PMB, ada SPAN ya. SPAN PTKIN. Nah SPAN ini, yang biasanya salah jalur tuh yang jalur SPAN. Nih. Karena mereka kan hanya lewat rapot ya. Iya betul. Lewat rapot, lewat nilai,
tidak mengikuti tes masuk gitu kan, sehingga kadang mereka nggak tahu bahwa di FDI ini menggunakan bahasa Arab full. Berbeda dengan UMPTKIN gitu ya, yang memang melalui jalur tes, apalagi yang ikut mandiri. Nah, di mandiri inilah kita membutuhkan hafalan Quran tadi. Betul. Jika memilih jalur BLU ya, karena nanti ada tes ya. Jadi kawan-kawan nanti yang memang spesial tadi ya, punya kemampuan bahasa Arab yang baik, kemudian punya hafalan Quran minimal 1 juz, maka pilihlah jalur BLU. Jadi nanti kawan-kawan bisa mendapatkan kesempatan free UKT gitu ya, belajar di FDI selama 8 semester, tidak perlu membayar UKT. Wah, ini sangat spesial ya Ustazah. Ya. Jadi kita cuma belajar aja, nggak perlu mikir biaya Benar. tentang UKT. Mm-mm. Oke Ustazah. Kemudian tadi kan kita ngobrol tentang Fakultas Dirasat Islamiyah. Nah, kalau misalnya buku-buku yang digunakan itu buku-buku dari Al-Azhar, berarti itu full bahasa Arab itu Ustazah? Iya, full bahasa Arab ya. Wow. Full bahasa Arab. Jadi makanya tapi kita tadi ya, untuk mentreatment kawan-kawan yang salah jalan tadi. Betul. Gitu ya. Kita sudah beberapa tahun terakhir ini melakukan segala macam upaya gitu ya, mencoba segala cara untuk membina ya, mengembangkan kemampuan bahasa Arab tadi kawan-kawan yang memang minim gitu ya, terutama yang lewat jalur SPAN dan UMPTKIN gitu. Sementara kalau yang mandiri insya Allah sangat minimal sekali gitu mereka yang salah jalan, karena bisa kita kita seleksi ya, kita seleksi mandiri siapa yang memang mampu mengikuti pembelajaran di FDI dan tidak mampu gitu ya. Kembali kepada upaya kami di fakultas untuk mendampingi mahasiswa yang bahasa Arabnya lemah, maka kita melakukan bimbingan belajar belajar. Nah ini baru nih, baru kami lakukan bimbingan belajar ini, semua mata kuliah kita bimbing gitu ya. Wow. Siapa pembimbingnya? Ya, kakak-kakak kelas alumni yang fresh graduate gitu. Itu bimbingannya gimana? Ini memang berdasarkan pengalaman saya ketika saya menjadi mahasiswi baru ya di Al-Azhar. Itu dibimbing oleh cutting gitu, oleh kakak kelas. Itu kalimat per kalimat itu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia gitu. Masya ya. Allah. Jadi makanya tidak ada lagi alasan, aduh saya bukan nggak lulus, maksudnya IPK-nya nggak bagus gitu ya, atau tidak lulus mata kuliah ini karena nggak paham. Nah, itu sudah tidak ada alasan seperti itu, karena sudah dibimbing semua mata kuliah, kemudian diterjemahkan harfan gitu ya. Betul. Seperti itu upaya kita saat ini. Oke, menarik sekali ya teman-teman. Jadi mahasiswa yang masuk ke FDI tidak dilepaskan untuk mempelajari bahasa Arab dan muqarrar bahasa Arab dari Al-Azhar, tapi mereka juga dibimbing. Betul. Melalui pendekatan dari kakak kelas yang sudah lulus dari FDI. Kalau boleh dilanjutkan, menurut Ustazah ini kan banyak dosen yang lulusan dari Timur Tengah. Bahkan tadi Ustazah bilang 90% itu lulusan dari Timur Tengah. Berarti ini para dosen ini sudah sangat mumpuni dalam bidangnya, dalam bidang yang diajarkan. Ya sudah pasti gitu ya, karena memang kami gitu ya di FDI selalu gitu apa ya istilahnya ya, betul-betul menyeleksi gitu ya, menyeleksi bahwa kalau bisa gitu, itu memang dosen-dosen di FDI ini alumni Al-Azhar. Kenapa? Karena memang mereka sudah mengetahui kurikulumnya gitu ya. Artinya untuk transfer ilmu itu lebih mudah gitu ya. Jadi di FDI ini dosennya sudah pasti, kalau bahasa Arab sudah pasti gitu ya. Kemudian artinya tidak hanya menguasai keilmuan, tapi juga bisa menyampaikannya dengan bahasa Arab. Jadi pernah misalnya di rekrutmen terakhir gitu ya, ada pendaftar lain ya memang yang excellent mungkin di bidang yang dia kuasai, tapi tidak bisa menyampaikannya dengan bahasa Arab. Itu langsung kita tolak gitu karena dia tidak bisa menyampaikan kepada kawan-kawan gitu, karena memang semua mata kuliah di FDI ini menggunakan
buku berbahasa Arab dan disampaikan juga dengan bahasa Arab. Bahkan mahasiswanya juga kan wajib presentasi dengan bahasa Arab gitu ya. Kalau misalnya dosennya tidak bahasa Arab ya nggak bisa kan. Artinya menyampaikan kepada para mahasiswa ya. Tapi apakah ada dosen yang dari Indonesia dan dia mengajar di FDI, kemudian mengajar bukan bahasa Arab, Ustazah? Jadi kayak pelajaran lain, apakah ada atau full pelajaran di FDI itu menggunakan bahasa Arab? Oke, jadi kalau tadi pertanyaan pertama, apakah ada alumni yang non Timur Tengah gitu Betul. ya? Nah, tadi kan 90% ya, berarti sisanya adalah 10% itu ada yang bukan alumni non Timur Tengah. Nah itu pun ya alumni FDI gitu ya. Jadi ada alumni kita, alumni pertama FDI di sini ada Bu Aida ya sebagai Kaprodi S1. Kemudian ada Daud Lintang, Pak Daud Lintang ya, Sekprodi S1 juga. Nah selebihnya itu pernah gitu ya, pernah studi di luar negeri gitu ya. Misalnya Dr. Mustagfirin. Nah, Dr. Mustagfirin ini juga alumni seangkatan dengan Bu Aida gitu ya, dengan Dr. Aida. Tapi S2 dan S3-nya di Al-Azhar. Nah, jadi kalian bisa melanjutkan studi di luar ya, tidak berarti anak FDI kemudian S2-nya di SPS gitu ya. Atau di FDI ya, di FDI juga ada jenjang magister ya, magister dirasat Islamiyah, tapi juga bisa melanjutkan studi ke luar negeri. Ada di sini Dr. Saiful juga. Dr. Saiful itu S1 di FDI, kemudian S2 di Maroko. Maroko. Dia S2 lagi di Qatar, kemudian S3 di Maroko. Masya Allah. Ya. Berarti dosen-dosen di FDI itu sudah sangat intelek, sudah memiliki pengetahuan yang cukup komprehensif untuk transfer ilmunya kepada teman-teman FDI. Berarti kalau di FDI itu ada pelajaran lain selain pelajaran berbahasa Arab nggak Ustazah? Itu yang penciri nasional ya. Iya, jadi kalau misalnya penciri universitas itu kita udah terlalu banyak gitu ya. Karena kan penciri universitas ini untuk untuk membekali mahasiswa UIN Jakarta ini dengan nilai-nilai keislaman, terutama mereka yang belajar di fakultas-fakultas umum ya. Betul. Misalnya kayak fakultas ekonomi, kemudian fakultas kedokteran, fakultas kesehatan, itu ada mata kuliah penciri universitas seperti misalnya praktek bahasa Inggris, praktek tajwid ya, praktek ibadah gitu ya. Itu kan yang begitu-begitu sudah selesai di kita di fikul ibadat gitu ya. Kemudian juga ada studi Islam. Nah kalau kita studi Islam bukan hanya mempelajari dalam 4 SKS, semua SKS kita 150 SKS kita ya tentang studi Islam gitu ya. Nah mungkin yang ada yang ada non dosen dari Timur Tengah atau yang tidak menggunakan bahasa Arab adalah mata kuliah penciri nasional, yaitu seperti PKN gitu ya. Kemudian bahasa Inggris kan nggak mungkin bahasa Inggris diajarkan menggunakan ya pasti disampaikan dengan bahasa Inggris juga ya. Tapi selebihnya selain mata kuliah penciri nasional, kita menggunakan bahasa Arab termasuk studi Islam ya. Masya Allah. Jadi teman-teman jangan khawatir kalau teman-teman masuk ke FDI, dosen-dosen di FDI itu sudah sangat mumpuni teman-teman. Sudah sangat mengerti tentang apa yang akan beliau ajarkan. Bahkan tadi banyak juga dosen FDI yang sudah S3 di Timur Tengah. Oke Ustazah. Untuk teman-teman di luar sana juga masih bertanya-tanya Ustazah, sebenarnya perbedaan fakultas dirasat Islamiyah dengan misalnya fakultas Usuluddin atau fakultas Syariah di UIN atau fakultas di berbagai universitas lainnya, itu perbedaannya apa sih Ustazah? Apa yang menjadikan FDI ini spesial? Ya. Sebetulnya tadi kalau kawan-kawan menyimak ya sudah bisa dipastikan apa spesialnya. Tidak ada di Indonesia kayaknya ya fakultas yang menggunakan full Arabic, kemudian menggunakan kurikulum Al-Azhar gitu ya. Itu spesialnya. Kemudian kalau dibedakan dengan fakultas Syariah, fakultas Usuluddin dan fakultas Adab misalnya, itu memang berbeda. Justru semua
apa ya, mata kuliah asasi gitu ya, mata kuliah dasar yang dipelajari di semua fakultas tadi, Fakultas Usuluddin, Fakultas Syariah, kemudian Fakultas Adab, itu kita pelajari di FDI gitu ya. Nah, apa namanya, sehingga mahasiswa FDI ini atau alumni FDI ini memiliki titel SSI kan ya? Betul. Apa tuh SSI itu Sarjana Studi seluruh Islam. ilmu. Tapi suka diplesetin jadi sarjana semua ilmu. Karena memang benar ya. Jadi kawan-kawan itu sejak semester 1 sampai semester 6 itu dibekali dengan berbagai ilmu ya, berbagai ilmu keislaman dalam berbagai cabang ilmu. Betul. Baik itu usuluddin, syariah dan adab ya, lughah ya, bahasa. Nah, maka idealnya kalau ketemunya dengan mahasiswa FDI yang keren gitu, ditanya apa juga nyambung gitu ya. Artinya ketemu dengan temennya mahasiswa syariah, nyambung ngobrolnya. Gimana kemarin itu qawaid fiqhiyah, nyambung aja gitu kan. Tidak, maksudnya kalau misalnya anak syariah ngobrol sama anak adab ngomongin qawaid fiqhiyah pasti nggak nyambung. Tapi anak FDI ketemu siapapun dari fakultas manapun pasti nyambung gitu. Karena semua ilmu itu kita pelajari selama 6 semester. Nah, mungkin ini sekalian juga saya ingin memberikan sisi tadi ya, keunggulan FDI UIN Jakarta dengan FDI Al Azhar. Jadi mukoror atau kurikulum yang tadi kita gunakan dari FDI Al Azhar itu sudah kita selesaikan di 6 semester. Wow. Nah, ya, jadi 6 semester itu sebetulnya kita udah selesai. Nah, tapi kan kita ini ada kewajiban menulis skripsi. Nah, sementara di Al Azhar nggak ada. Itu udah keunggulan ya, bahwa kita ada kewajiban menulis skripsi dan dalam bahasa Arab. Di Al Azhar nggak ada. Nah, ini kemampuan menulis skripsi ini bisa terlihat ketika mahasiswa S1 FDI lanjut ke magister Dirasat Islamiyah dengan misalnya alumni Al Azhar, S1 Al Azhar lanjut di magister Dirasat Islamiyah. Jadi kalau yang anak FDI ini karena udah punya pengalaman membuat skripsi, mereka mudah saja membuat makalah gitu ya. Nah, tapi kalau kawan-kawan alumni Al Azhar yang memang tidak ada kewajiban menulis skripsi, mereka harus belajar gitu, bagaimana cara membuat misalnya makalah presentasi yang baik gitu ya. Ini mungkin kelebihannya ya. Betul. Bagaimana mahasiswa kita ini dibekali oleh kemampuan menulis skripsi. Nah, kembali tadi semester 7 jadi ngapain? Iya, semester 7, semester 8 itu ngapain Ustazah? Oke, semester 7 jadi ngapain? Kan udah selesai kurikulumnya. Iya. Nah, kita tambahkan semester 7 ini mata kuliah takhusus sesuai dengan pilihan mahasiswa yang nanti mengantarkan mereka dalam memilih tema skripsi. Gitu. Jadi yang semester 7 ini benar-benar bonus ya. Tidak didapatkan oleh mahasiswa Fakultas Dirasat Islamiyah di Al Azhar gitu. Tapi mukorornya masih kita gunakan dari Al Azhar. Jadi kalau yang takhususnya syariah misalnya memilih syariah, maka kita gunakan mukoror Fakultas Syariah di Al Azhar. Kalau yang memilih Quran Sunnah atau Usuluddin ya, kalau S1 ya, Usuluddin maka akan mengambil mukorornya Fakultas Usuluddin di Al Azhar. Demikian juga dengan yang memilih Lughah Arabiyah ya, bahasa Arab. Itu kita akan ambilkan mukorornya dari Fakultas Adab. Jadi itu nilai plus gitu ya untuk mahasiswa dan mahasiswi Fakultas Dirasat Islamiyah. Oke Ustazah, ini sangat menarik, sekali lagi sangat menarik ya teman-teman. Jadi di FDI kita itu sudah belajar menggunakan mukoror Al Azhar itu selama 6 semester. 6 semester, kemudian 2 semester terakhir yaitu semester 7 dan semester 8 kita akan belajar menulis skripsi sesuai dengan takhasus yang kita pilih. Oke Ustazah, ini juga ada pertanyaan yang sering ditanyakan oleh mahasiswa Ustazah. Tadi Ustazah sempat menyinggung bahwa salah satu jalur masuk teman-teman mahasiswa ke FDI adalah BLU. BLU yaitu beasiswa menggunakan beasiswa dengan berbagai kriteria tadi ya. Ada
hafalan, baca kitab, dan bahasa Arab. Nah, kira-kira syarat-syarat BLU ini apa aja dan apakah ada beasiswa yang bisa didapatkan mahasiswa di FDI selain beasiswa BLU, Ustazah? Oke, terkait beasiswa ya, BLU ini merupakan beasiswa yang diberikan oleh rektorat ya, oleh universitas untuk FDI dan kalau tidak salah 4 fakultas lain ya. Kalau tidak salah ada di Fakultas Usuluddin juga, di FSH juga, dan mana ya satu lagi ya, Adab kalau tidak salah ya. Itu masing-masing 40 orang. Nah, siapa saja yang bisa mendapatkan beasiswa BLU ini? Sebetulnya tadi semua yang merasa spesial, yaitu bisa bahasa Arab dan memiliki hafalan 1 juz ya minimal, itu bisa mengikuti seleksi masuk jalur beasiswa BLU. Nah, nanti kawan-kawan akan diuji. Nah, ini baru masuk aja gitu ya, udah menggunakan bahasa Arab gitu. Betul. Jadi ujiannya ini, seleksinya ini menggunakan bahasa Arab. Jadi kawan-kawan, kami tidak hanya menilai misalnya kawan-kawan hafal Quran 30 juz tapi nggak bisa bahasa Arab. Mohon maaf, itu tidak bisa masuk FDI gitu ya, karena kasihan kawan-kawan kalau misalnya hanya mengandalkan hafalan Quran kemudian tidak memiliki kemampuan bahasa Arab. Maka nanti berat ya untuk studi di sana. Iya. Selain BLU ada beasiswa lain nggak? Nah, ini kita selalu mengupayakan ya beasiswa untuk kawan-kawan. Misalnya selama periode saya memimpin gitu ya, ada beasiswa dari MAI. MAI ini Mandiri Amal Insani Mandiri ya. Kemudian ada juga dari BSI gitu ya. Kemudian kita juga sekarang alhamdulillah untuk S2 kita mendapatkan dukungan dari Basnas. Untuk 5 orang, kita juga ada kerjasama dengan Agnia Care ya untuk S2. Kemudian kita juga bekerja sama dengan STF. Nah, STF. Jadi kita harus bangga ya sebagai Civitas Fakultas Dirasat Islamiyah. Kita sudah memiliki program wakaf uang untuk mendukung kawan-kawan yang membutuhkan dana pendidikan. Jadi setiap tahun ya, karena kita memiliki program wakaf yang kita kerjasamakan dengan STF, maka ada mahasiswa kita yang mendapatkan beasiswa dari STF. Dan alhamdulillah jumlahnya semakin meningkat dengan semakin bertambahnya wakaf uang yang kita kumpulkan dari Civitas akademik ya. Ini terima kasih untuk para alumni ya yang sudah berkontribusi dalam wakaf uang. Jadi kita sekarang, ini karena Mbak Muti belum alumni ya. Kita ada program wakaf yang kita gagas. Jadi kalau dulu kan alumni misalnya wakaf buku. Kadang bukunya tuh seragam satu angkatan sehingga numpuk di perpustakaan gitu ya. Nggak terpakai gitu. Nah, oleh karena itu kita menggagas bagaimana yang tadinya wakaf buku ini kita alihkan menjadi wakaf uang yang kemudian dikelola oleh STF dan manfaatnya bisa untuk beasiswa kawan-kawan FDI, adik-adiknya gitu. Jadi alhamdulillah alumni kita sudah berkontribusi gitu untuk mendukung pendidikan adik-adik kelasnya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Berarti beasiswa itu di FDI tidak hanya terbatas pada BLU. Betul. Jadi kita upayakan untuk mendapatkan sumber-sumber beasiswa yang lain. Sebetulnya ya tadi dengan sarjana segala ilmu tadi itu sudah bisa menjawab kita bisa ngapain sih setelah lulus FDI ya bisa ngapain aja gitu. Hanya dengan bermodalkan tadi kemampuan bahasa Arab aja itu kita bisa menjadi apapun gitu ya. Nah, dan ini dibuktikan oleh kawan-kawan alumni FDI. Jadi sudah pasti ya kalau misalnya yang berprofesi sebagai guru itu udah banyak. Yang menjadi pengasuh pesantren juga udah banyak gitu ya. Yang menjadi dosen, melanjutkan studi juga sudah banyak gitu ya. Nah, ini ada juga misalnya yang menjadi yang jadi PNS juga ya, baik misalnya PNS-nya ini di lembaga pendidikan atau di lembaga lain misalnya seperti di Kementerian Agama gitu ya. Bahkan ada misalnya bisa juga di Kedubes ya, ada juga alumni kami gitu, alumni FDI yang berprofesi sebagai staf kedubes gitu. Jadi bisa menjadi penerjemah, bisa menjadi peneliti. Jadi apapun bisa gitu.
Apalagi misalnya untuk menjadi entrepreneur itu kan sudah punya modal yang Bahasa banyak gitu kan. Tadi yang bahasa itu betul-betul modal yang bisa diandalkan gitu. Nah ini selain itu gitu ya, selain tadi apa namanya kemampuan bahasa Arab, juga mungkin ini sepertinya kita agak fokus ke S1 ya, karena Mbak Mutia di S1 ya. Padahal saya juga ingin menyampaikan kepada pemirsa ya, atau yang menyimak podcast ini, bahwa S2 FDI ini spesial juga. Artinya di UIN Jakarta ini jika dicari fakultas mana yang paling banyak memiliki mahasiswa asing yang bervariasi, itu pasti di FDI. Wow. Kita sudah punya mahasiswa dari minimal 12 negara ya, itu yang saya ingat gitu ya. Mungkin ada yang tidak terdata. Itu tidak hanya pastinya dari Timur Tengah gitu ya. Iya. Itu kita punya dari Mesir, kemudian Palestina, Saudi, Yaman, Syria, kemudian Aljazair, kemudian Gambia. Nah yang Asia ini ada dari Turki, dari Masya Pakistan, dari China, Masya Allah. Malaysia gitu ya, Thailand. Itu jadi juga bisa membekali kawan-kawan apa ya istilahnya ya, wawasan lah ya, wawasan yang berbeda gitu ketika kita berinteraksi dengan mahasiswa dari luar negeri gitu, mahasiswa asing gitu. Begitu pula kita juga sering mendatangkan dosen-dosen dari luar. Ya, sebagai native speaker. Jadi biar kawan-kawan terbiasa gitu dengan para dosen yang memang berbahasa Arab gitu ya. Walaupun ya dosen-dosen di sini memang berbahasa Arab, tapi kan mereka ghair natik bilogo Arabiyah gitu ya. Itu mungkin. Ini sangat menarik Ustazah terkait dosen-dosen tamu dari luar negeri. Kalau selama Muti di sini itu udah banyak banget ya Ustazah. Kayak hampir setiap tahun itu pasti ada, entah itu dari Mesir atau dari Yaman, Jordan. Oh, enggak dari Yaman. Jordan. Ada itu dari Maroko ya. Oh iya Maroko. Itu berarti emang FDI itu punya program khusus atau timeline khusus untuk mendatangkan dosen-dosen dari luar untuk mahasiswa FDI atau bagaimana itu Iya, sudah? kita itu kan termasuk kepada internasionalisasi dan juga tadi membiasakan mahasiswa kita meningkatkan wawasannya dan kemampuan bahasa Arab. Karena pasti kan kawan-kawan ketika bicara dengan saya yang berbahasa Arab dengan misalnya kemarin Prof siapa yang dari Prof Abdul Ghani ya, Prof Abdul Ghani dari Maroko, itu kan berbeda ya karena memang berbeda ketika kita bicara dengan native dan bukan native gitu ya. Nah ini kita ingin kawan-kawan ini nggak gagap ketika ketemu dengan orang Arab asli gitu ya. Jadi memang kita biasakan walaupun tidak semuanya langsung offline gitu kan, kita selalu upayakan ada dosen tamu dari luar negeri. Kebetulan kita memang sudah banyak memiliki kerjasama ya dengan beberapa universitas di Timur Tengah. Dengan Al-Azhar sudah pasti ya, kita sudah punya MOU dengan beberapa universitas di Maroko. Yang kemarin Prof Abdul Ghani itu dari Abdul Malik kok saya lupa, di Maroko itu ya. Jadi ada 3 kalau tidak salah universitas yang sudah kerjasama dengan kita. Ada juga Universitas Kuwait dan universitas di Tunisia. Jadi kapan kita butuh dosen tamu ya tinggal WA aja gitu, kami butuh nih dosen tamu gitu kan, menyampaikan secara online gitu. Jadi mudah saja. Kita juga meminta kesediaan mereka untuk menguji tesis mahasiswa S2 gitu, agar mereka yang tadi mendapatkan wawasan selain dari para dosen yang ada di FDI. Oke, terima kasih Ustazah. Ini terakhir banget. Dulu itu Muti kenapa tertarik di FDI? Karena selain di FDI itu biasanya ada dosen tamu dari luar negeri, itu juga di FDI ada yang namanya Student Exchange, MOSMA. Ini yang menarik banget. Mungkin bisa Ustazah share tentang MOSMA ini kepada teman-teman. Oke. Sebetulnya kalau MOSMA itu bukan program FDI ya. Jadi saya luruskan. MOSMA ini program Kementerian Agama. Program FDI itu karena mengikuti kurikulum terbaru tempo hari ya, MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Jadi harus ada
pertukaran pelajar, student exchange gitu ya, atau student mobility gitu ya. student mobility. Nah kemudian sebelum ada student mobility ini, ada kurikulum MBKM, sebetulnya FDI sudah difasilitasi oleh UIN Jakarta untuk menyelenggarakan dulu namanya sandwich program. Jadi persis sama seperti MBKM gitu ya. Maksudnya seperti student mobility-nya MBKM, di mana mahasiswa FDI ini belajar 1 semester ya di luar negeri gitu, kemudian mendapatkan nilai. Dulu kita 1 tahun itu mungkin hanya 3-4 orang gitu. Kemudian terhenti ketika COVID. Ya, ketika COVID itu terhenti. Nah, setelah mulai lagi ternyata ada program MOSMA. Maka kita bisa mengirim 9 orang ya, mahasiswa Fakultas Dirasat Islamiyah yang terbaik ke Tunis waktu itu ya. Nah, untuk tahun ini karena program MOSMA-nya tidak ada lagi ya, Kementerian Agama atau BIB menghentikan program MOSMA ini dengan berbagai alasan, dengan satu lain hal gitu ya. Maka kita kemarin menggagas ya yang deket-deket aja lah, yang bisa kita biayai gitu ya, yaitu ke Malaysia ya kemarin ya, ke USIM, ke USIM ya kalau tidak salah. Nah jadi ini juga mungkin yang perlu saya sampaikan. Terima kasih ya Mutia sudah mengingatkan. Jadi di FDI ini salah satu keunggulannya lagi gitu ya. Kalau di Al-Azhar mungkin kawan-kawan ya mungkin selain di kampus, selain di bangku kuliah ya bisa, ini sih memang kelebihan di sana itu bisa ngaji gitu ya di Jami Al-Azhar pada para syekh gitu. Nah, tapi di sini di FDI ketika kita semester 6 ya kalau tidak salah, mahasiswa itu diberi kesempatan untuk magang, untuk mengenal dunia kerja gitu ya. Untuk sementara ini misalnya kakaknya Mutia ini bisa magang di MUI, kemudian itu bagi yang mereka mengambil takhusus syariah gitu ya. Bagi mereka yang memilih tafsir, kita sediakan magang di LPMQ gitu ya. Kemudian untuk yang ingin berlatih gimana sih hidup di pesantren, kita juga sediakan pesantren yang menampung kawan-kawan ya. Nah bahkan ini yang asik ya, dan alhamdulillah gitu penerimaan dari Kedubes Mesir dan Kedubes Jordan itu sangat positif gitu. Ketika kita memilih atau mengirim mahasiswa FDI ke sana untuk magang. Masya Allah. Gitu ya, ke Kedubes Mesir dan Kedubes Jordan. Dan insya Allah tahun berikutnya kita akan mengirim juga mungkin ke Kedubes Kuwait sama Kedubes kemarin Maroko ya. Kemarin ada perwakilan dari Kedubes Maroko, dan kita sudah ketika Prof Abdul Ghani datang ya ke FDI, dan kita sudah bilang nanti tahun depan kita ingin kirim mahasiswa kita belajar bagaimana bekerja dengan para diplomat Timur Tengah gitu ya. Masya Allah. Nah, jadi ini bekal yang mungkin tidak bisa didapatkan di Al-Azhar ya. Itu makanya dari awal saya katakan bahwa di FDI ini Al-Azhar Ciputat plus tadi ya. Jadi karena memang insya Allah banyak kelebihannya, dan otomatis karena kita selama ini belajar di Indonesia gitu ya. Mungkin tadi juga bedanya di Al-Azhar dengan di UIN Jakarta ini apa? Jadi mata kuliah tadi yang misalnya ada sifatnya tatbik gitu ya, aplikasi, itu kita aplikasinya di Indonesia gitu. Saya kalau misal di mata kuliah saya misalnya, kebetulan semester ini saya mengampu mata kuliah Kodoya Mu'asiroh. Jadi apa istilahnya masalah-masalah kontemporer ya, kontemporer. Nah itu kita bandingkan dengan fatwa-fatwa yang ada di Indonesia gitu, agar kita bisa tahu ini udah bener belum sih cara istinbat hukumnya gitu ya. Dan ini kemudian dilihat langsung oleh kawan-kawan yang magang di MUI tadi gitu ya. Nah ini yang mungkin tidak bisa didapatkan oleh teman-teman yang studi di Al-Azhar. Jadi ya ngapain jauh-jauh ke Al-Azhar gitu ya, kalau di UIN Jakarta juga ada gitu ya. Bahkan lebih bagus. Iya, bahkan lebih bagus kalau bisa kita klaim seperti itu ya. Oke, Sobat FDI, tanpa terasa kita sudah berada di penghujung episode FDI Talks pada hari ini.
dari obrolan hari ini dapat kita ketahui bahwa FDI adalah Fakultas Al-Azhar cabang Ciputat yang plus. Jadi banyak banget kelebihannya teman-teman. Dimulai dari dosennya yang rata-rata bahkan Ustadzah tadi mengklaim 90% dosen FDI itu berasal dari Timur Tengah. Kemudian teman-teman Bukan FDI berasal ya, Oh, lulusan. lulusan. Kemudian teman-teman FDI juga diwajibkan menghafal Al-Quran 8 juz, di mana Al-Azhar sendiri cuma mewajibkan 4 juz bagi mahasiswa asing. Betul Ustazah. Kemudian di FDI ini kita juga selama 6 semester kita belajar mengenai usuluddin, syariah, juga adab. Jadi semuanya kita pelajari. Kemudian 2 semester terakhir yaitu semester 7 dan semester 8 kita akan belajar mengenai skripsi. Kita akan menulis skripsi di mana di Al-Azhar itu nggak ada ya Ustazah. Kemudian kita juga diberi kesempatan untuk memahami juga belajar mengenai dunia profesional dengan magang di MUI, bahkan tadi di Kedubes, pesantren, dan yang lainnya. Oke, terima kasih banyak Ustadzah Dr. Yulia Sini MA yang telah menemani kita pada pagi hari ini. Dan terima kasih atas insight juga pemikiran yang sangat membuka wawasan kita mengenai Fakultas Dirasat Islamiyah. Dan terima kasih juga kepada Sobat FDI yang sudah menyimak sampai akhir. Saya Mutiara Hikmah, pamit undur diri. Sampai jumpa di FDI Talk selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.